Jadi sudah selesai menetek? Netek apa Pak Bom? Pak Wele minta mau dinetek lagi. Siapa yang mau minta? Pak Wele. Netein, maksudnya Pak Wele minta ditetein sama Yuni, menyusui orang dewasa. Dari kemarin loh Bu Yuni, saya mau jadi saudaranya Bu Yuni loh. Oh, aku pikir mau kena penendang. Kalau penendang atau dia mau kena tempeleng boleh juga lah. Kalau mau netes sama saya nggak bisa lah. Loh, tapi kan inilah itu kan berarti nabimu harus diikutin dong. Siapa bilang nabi yang seperti itu, Pak Lidara? ya nabimu lah. Ya nabimu lah. Itu siapa? Itu makanya kalian itu pintar-pintar, pandai-pandai. Kalian ketika keluarkan sebuah hadis, kalian pun akan membaca. Tapi kalian itu sengaja mempelintir-pelintir seperti itu. Ya udah Katanya dibaca lagi hadisnya. Dibaca lagi hadisnya. Kadang-kadang nanti memalu-malukan diri sendiri. Dibaca lagi. Dibaca lagi. Udah Yuni, berkali-kali diterangkan di tempat Aditya. Malah saya terangkan di sini, Pak Lidara. Nanti kalau terangkan di sini kalian potong-potong. Iya, kan Yuni bilang waktu itu, walaupun memalukan, hadis ini harus kita bahas. Makanya kita bahas. Kan kemarin bagaimana? Menurut Yuni gimana? Menurut Yuni gimana? Udah 3 lembar nih, udah dibahas. Iya, coba jelasin di sini dong. Udah dibahas lagi. Kita buka lagi ya, kita kita belum ngerti. Pak Lidara. Kita belum ngerti, tolong jelasin dong di sini Pak Wele. Itu mau minta nete, makanya dijelasin. Pak Jeki Sembiring ini pada ngantri ini semua mau minta nete. Coba jelasin yuk kita jelasin ya. Yuni jelasin yang baik hati ya. Jelasin hadis ini biar kita paham. Jangan jelasin di tempatnya Aditya. Kalau jelasin tempat Aditya kalian cuman oke bener gitu. Kalau di sini kan enak kita bicara. Oke ya, kita bahas. Enak bicara di sini Pak Lidara. Kalau Yun ketika berbicara sepatah dua patah daripada dipotong-potong. Enggak. Sekarang kita diam semua kok. Mau dengar penjelasan Yuni. Oke. Nah, kita bicara di tempat Aditya juga udah menerangkan panjang kali lebar kali tinggi semua. Masa kalian nggak pinter sih? Nggak ngerti. Itu juga firman jadi manusia pun malah nggak ngerti-ngerti. Nanti kita ini. Tuhan jadi manusia. Iya. Ulang-ulang puter-puter masa nggak paham sih? Iya, masa nggak paham. Sempat. Es tuntung, es lilin. Iya, Yuni kan nggak paham kan firman jadi manusia kan? Ya Yun juga dari firman juga Pak Lidara. Kalau Tuhan Yun dari firman di mana? Yun itu jadinya dari air mani yang bapak ibu Yun tidur di atas kasur baru jadi Yuni. Yuni sedang ngigo kayaknya. Bu Yuni sedang ngigo. Lagi mabok Yuni. Lagi mabok. Enggak, Pelidara. Memang secara itu memang apa? Memang apa? Itu makanya jangan dipotong. Ya, silakan. Kalau di sini tanya kesempatan Yuna bicara. Ya bicara, silakan. Oke lah. Yuni ini memang terjadinya dari quick Mama sama Papa Yun. Oke, Yun akuin. Berarti bapaknya Yuni itu Tuhan gitu ya? Jangan dipotong. Udah dibilang jangan potong. Lanjut Mbak Yuni. Awak minta disusui nggak mau Rom Bapak Umum ini apa nih? Aduh, udah pusing. lanjut. Jangan potong ya, jangan potong. Ayo. Jangan potong. Oke. Memang Yun ini lahirnya dari dari orang tua Yun, tapi seandainya Allah tak berkata Yun jadi, Yun nggak akan jadi. Itulah makanya firman itu jadi manusia. Perkataan Allah itu firman kan itu ada tulis kalam. Kalam itu kan perkataan. Jadilah Yun yang secerewet ini. Seandainya Tuhan bilang nggak jadi, Yun nggak jadi.
Loh, Iya. tuh bedanya tuh di mana? Cuma bedanya itu cuma Yun di papa sama mama Yun quick. Sedangkan kalau Tapi ada beda. Tapi ada bedanya kan? Ada Ya. bedanya kan Bu Yun? semuanya sama pada dasarnya adalah dari firman, dari Oke. perkataan Allah. Boleh dijawab kan? Yuni udah selesai ya, boleh dijawab kan? Boleh Silakan. dijelasin. Oke. Yuni, kalau bapak emak Yuni nggak wik tidur-tiduran tindih-tindihan, mau Tuhan Allah berfirman jutaan kali, jadi Yuni nggak bakal jadi Yuni. Kalau nggak wik kan nggak sebentar kan tadi kan kalau emaknya Yuni nggak ditindihin bapaknya Yuni nggak bakal jadi Yuni. Nah, kalau firman itu menciptakan. Kalau Yuni Bapak Yuni sama Ibu Yuni wik di atas kasur, itu bukan penciptaan, tapi itu persetujuan. Wik jadi cerot. Tuhan, oke, jadi. Ini jadi Yuni. Ini jadi ini jadi itu. Kalau nggak beret gitu nggak bakal jadi Yuni. Tahan dong. Ya. Lain, sebentar, jangan dipotong dulu Yuni. Lain, Lah panjang-panjang. biar jelas. Lain ceritanya dengan Adam. Adam nggak pakai pret gitu, nggak langsung jadi. Kalau Yesus itu Tuhan pencipta itu berfirman, keluar firmannya karena Tuhan Maha Kuasa. Nggak usah ditanya dengar dulu. Sang pencipta berfirman, firmannya keluar dari sang pencipta. Karena sang pencipta itu Maha Kuasa, jangan dipotong, kan kamu nggak dipotong. Ketika keluar jadi manusia karena Tuhan Maha Kuasa. Itu yang namanya kun fayakun, bukan cerot gitu kayak Yuni di atas tempat tidur, di atas kasur. Gitu Yuni, silakan. Ayo Kita Yun. kembali ke hadis yang tadi aja. Ini silakan dibuka Pak Bombom. Ini saya Disersin, suka Pak sekali Bombom. hadis ini. Iya, saya juga lagi tunggu mau netein nih, mau nete. Iya, kita kembali ke hadis ini aja lah, ya kan, biar banyak yang ini supaya banyak yang mau ya nete. 2639 nih, bagus Ya, nih. Ini bagus ini. Ini sunnah Rasul ini. Ini Malam sunnah, Jumat lagi. Besok Hati. Jumat lagi. Aduh. Iya, betul. Ini malam ini juga harus dijalanin ini. Harus jalanin ini. Ini tuh. Ini hadisnya sahih. Udah itu belum? sana. Udah belum. Iya, silakan Yuni, jelasin deh. Kita dengerin ya. Jangan ada yang potong, kita dengerin. Silakan. Di sini nanti dulu. Sebentar. Sebentar, Yuni. Ini hasil perguruan ya. Ini hasil berguru dari Aditya ya. Oke, silakan. Silakan. Kita dengerin. Ini cerita dari firman dulu, kan belum selesai, kan belum ditanggapi. Udah, tadi udah ditanggapi Firman. Orang belum aja. Suka-suka Janganlah malu. Gimana sih kita berharap disusui? Ini Bu Yuni malu menjelaskannya ini. Ini sunnah Rasul ini. Ya gimana sih? Ayo Bu Yuni, semangat. Iya, nanti dulu firman kan belum habis lagi ceritanya. Malu dia. Aja kalian itu mau motong-motong. Malu dia. Jangan malu cepat. Bu Yuni. Halo. Lanjut Bu Yuni. Hadis. Nanti dulu jangan dipotong. Hadis kalau sahih apapun kami tak malu lah. Buat apa kami malu kalau memang hadis itu sahih? Ya, Nah, ini malunya sahih di mana? apa doif? Kami malu. Ini sahih apa doif? Harusnya kalian ya lebih malu itu perempuan bersundal-sundal berzina dengan itu. Itu metafora. Pret. Yuni. Udah tahu itu udah tulis sundal. Yuni. Sundal. Apa itu ya? Apa? Yuni. Hosea 4 itu. Sundal. Yuni. Berzina. Oke, kerasukan.
Oh enggak, Bu itu Yuni, itu Bu Yuni ada kerasukan nama jin. lain. Bu Yuni kerasukan, Bu Yuni kerasukan jin. Berjina-jina. Bu Yuni kerasukan Yuni. jin. Bu Yuni jangan kerasukan jin. Harusnya kalian malu. Yuni. Harusnya itu dong kalian malu. Punya Bible Langsung mabuk seperti dia. itu. Gak ada yang malu. Bu Yuni aja salah paham. Salah paham dari mana dah tertulis teks begitu berzina, bersundal. Ya, karena ini Bu Yuni, Alkitab itu, Alkitab itu bukan kayak Quran. Alkitab itu bukan kayak Quran yang nggak ada saksinya. Itu harus dipahami pakai konteks. Ya Oke. udah, ya Baca, jelasin baca, ini dibaca, dulu. dibaca. Baca dulu, Dibaca. jelasin ini. Aku belum lagi firman belum jadi lagi nih. Orang dibilangin firman jadi manusia kok. Ya semua pun manusia itu berfirman. Memang pada dasarnya semua manusia itu memang dari firman. Kalau firman itu kata Tuhan Kita tak bahas jadi. susu Semua dulu, manusia kita bahas jadi susu manusia dulu. di Ini mana tadi yang kita pertama, dapat susu. ada jadinya. Ya, Minum udah susu biar- dulu, minum susu. Minum susu dulu. Minum susu Rasulullah dulu. Shallallahu Alaihi Ayo, ayo. Wasallam bersabda, dia melanjutkan sesungguhnya istri Abu Huzaifah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim sering masuk dalam kurung ke rumahku, padahal dia telah balik layaknya seorang laki-laki. Layaknya seorang laki-laki, tanda tanya. Saya khawatir jika pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah supaya dia boleh meminummu. Wah, tuh meminummu. menemui, Itu- menemui. Itu Oh, nggak menemui, lengkap itu, sorry. Palidara. Baca aja Palidara. menemui itu nggak bisa. Gimana sih baca? Itu nggak aja lengkap bisa. itu. Ini yang lengkap, ini yang lengkap. Ini. Lengkap mana? Salah Boleh baca. yang lengkap, silakan. Ah, ini. Yang lengkap mana? Itu yang di private chat, yang link aja. Oh, private chat. Oke, saya buka ya. Mm-mm. Oke, oh iya, udah mantap, lengkap ini. Oke, kita Saya- tukar dulu dah, Pak Bambang. Tuker. Kita tukar yang lengkap. Saya Itu lengkap saya itu. yang baca paspor. Saya mau jadi ahlul hadis juga. Iya. Ah, Baca ya. jangan bersaing sama saya dengan Bu Yuni ya. Baca tuh. Oke, Siapa tahu baca. dapat setetes. Iya, dapat. Apa? Satu Belum ada. kenyot, dua kenyot dapat kok. Tenang aja. Nah, silakan. Susu kuda liar. Mana Pak? Pak Namanya? Bambang di share screen. Oh, Bobol udah tidur. Oke. Saya coba baca Pak ya. Besarin. Oke, sebentar saya besarin dulu. Udah saya udah zoom in nih. Biar Telah Yuni- menceritakan. Duh, Ya. malah nggak ini. Turunin Pak. Ya, tuh. Oke. Oke. Telah, telah menceritakan kepada bla 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 ya. Saya lewati dulu Bu Yuni ya. Ya capek. Dia berkata, Sahlah binti Suhai datang menemui Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Dia, Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya? Padahal dia telah dewasa. Rasulullah, semoga Allah dan malaikat bersalawat kepadanya, tersenyum sambil bersabda, sesungguhnya saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya, Amru menambahkan bahwa dia telah ikut serta dalam perang Badar. Dan dalam riwayatnya Ibnu Abu Umar, lantas Rasulullah tertawa. Kurang Oh, ini. lengkap. Jelasin. Kurang lengkap. Oh, yang lengkap yang mana? Yang lengkap, yang lebih tunjukin. lengkap mana? Ya, tunjukin. Silakan share screen. Oke, share screen, Pak Bambang. Share Ada screen. suka kalian ya soal ini ya. Heran saya. Sunan Suka, Abu enak, Daud. suka enak Sunan soalnya. Abu Daud 1764. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ini yang Arab skip. Nah, ini cerita ya tentang Rame ya. Salamah ya. Bahwa Abu Saifah bla 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 pernah mengangkat Salim sebagai anak ya dan menikahkannya ya udah ya. Oke, lanjut nih.
Ya. Dahulu pada masa jahiliyah orang yang mengangkat seorang sebagai anak, maka orang-orang memanggilnya dengan menisbatkannya kepadanya dan diberi warisannya hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu mengenai hal tersebut. Panggillah mereka dengan memakai nama anak-anak bapa mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maulamu. Oke, kita lihat bagian menyusuinya. Oke. Kemudian Sahlah binti Suhaib bin Amr bla 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 merupakan istri Abu Zaifah. Datang dan berkata, wahai Rasulullah, ini sama seperti yang tadi Pak. Sesungguhnya dahulu kami melihat Salim saat masih kecil. Dan dia tinggal bersamaku dan bersama Abu Zaifah dalam satu rumah. Dia melihatku dalam keadaan memakai pakaian kerja. Sedangkan Allah telah menurunkan wahyu yang kau mengerti. Maka bagaimana pendapat engkau dalam hal tersebut? Kemudian Nabi berkata, susuilah dia. Lalu Sahlah menyusuinya 5 kali susuan. Sama ya? Maka Salim sama seperti anaknya sepersusuan. Oleh karena itu, Aisyah memerintahkan anak-anak wanita saudari-saudarinya serta anak-anak wanita saudara-saudaranya agar menyusui orang yang ia ingin melihat serta menemuinya, walaupun ia adalah orang dewasa. Memang Aisyah ini bandot ya. Susuan. Kemudian orang tersebut dapat menemuinya. Memang si Aisyah ini, Aisyah ngeri. Sedangkan Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang lain menolak memasukkan seseorang kepada mereka dengan persusuan tersebut, kecuali menyusu pada saat bayi. Gitu. Jadi Aisyah lawanan nih sama si Ummu, ya. Jadi Aisyah memerintahkan anak-anak wanita saudari-saudarinya serta anak-anak wanita saudara-saudaranya agar menyusui orang yang ia ingin melihat serta menemuinya. Kurang asam. Sudah disusui. Ore, kita dapat 5 kenyotan dari Yuni satu-satu. Karena Bu Yuni sudah menemui kita. Antri sudah menemui kita. Langsung angkat dulu. Habis itu lele. Baris. Baris. Saya Pak Mordecai baris. Paskot Pak Jeki Sembiring. Nanti gantian. Terakhir Pak Mordecai. Ya urutan ya Pak, urutan. Ayo Yuni buka. Sampai di Pak Abu udah anu Pak. Sampai di Pak Abu Udah kempes. Udah boleh ngomong belum? Boleh, Silakan. Habis itu 5 kenyot ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5, 40 kenyot nih, 8 orang. Saya sekali aja Pak, tapi seharian ya. Pak Lidara. Jangan bawa saya enggak mau, Enggak mau nolak. Rampok itu Pak Bobo. Udah dapat sisanya dari Pak Lidara tuh gilirannya. Saya 1 kenyot aja Pak, 1 kenyot aja tapi seharian ya. Keluar. Oh iya silakan Bu Yuni silakan. Boleh silakan. Kita diam semua ya. Kalau nggak boleh ngomong saya keluar. Boleh. Jangan ngambek silakan. Jangan ada yang potong saya. Ada yang potong ya, awas. Oke. Kan udah dibaca tadi, kenapa hadis itu terjadi. Kan, sudah dibaca dengan jelas. Oke. Nggak ada di situ, hadis itu mengatakan suruh menyusui tetangga atau menyusui ke kalian-kalian yang ada pada gila-gila semua ini nggak ada. Di situ berkata seperti itu, nggak ada. Oke, jangan dipotong. Enggak dipotong. Enak aja bilang orang gila tapi nggak boleh dipotong. Bilang orang gila tapi nggak boleh dipotong. Diam, jangan bicara. Potong lagi. Oke.
Apa Biar Mbak di Yuni situ sendiri. ada apa di Udah situ? Mbak Yuni bicara. Udah Mbak Yuni. Ya. Sudah. Udah Mbak Yuni Ya. bicara ya. Mbak Yuni kita turun semua, kita turun. Nah, kita turun semua Pak Pol, turun semua. Turun. Mbak Yuni bicara ya, silakan. Ayo Mbak Yuni bicara. Sudah Nggak tahu. turunin. Sudah semuanya dipotong. Mbak Yuni bicara ya, oke. Oke. Kan di hadis itu untuk menyusukan orang dewasa. Oke, memang di situ seperti itu. Tapi ini pengertiannya itu bukan kita untuk menyusukan tetangga atau menyusukan orang lain, bukan. Ini kan dari hadis itu Salim adalah anaknya sendiri. Ketika Allah mengharamkan adopsi, dulu Salim itu diadopsi dari Abu Hudzaifah dan Sahlah. Tapi sesudah dia dewasa, sudah besar, jenggotan katanya seperti itu, udah Allah itu mengharamkan adopsi. Berarti antara Salim dengan si Sahla itu sudah tidak ada mahramnya. Jadinya kalau sudah tak ada mahram dalam Islam itu Pak Bom, sudah tidak boleh, maksudnya kalau di rumah gitu kan, udah kalau nggak mahram itu tak boleh tinggal dalam satu rumah. Nanti takut ada ada zina atau gimana. Oke, jadinya itu kalau menyusui itu untuk 2 tahun ke bawah. Karena anak susuan menjadi darah dan daging. Oke, yang itu kan udah dibilang itu cuma dari riwayat Aisyah. Sedangkan istri-istri yang Nabi yang lain tidak setuju. Nih, pendapat-pendapatnya kan banyak. Susuilah dia, maka dia menjadi mahram. Jadi maksudnya itu cuma hadis ini khusus untuk Salim, Sahlah, dan si itu saja, bukan untuk orang yang lain. Tapi setelah itu pun katanya belum. Jangan dipotong. Ya. Telah dihapus hukumnya. Sebagian ulama yang berpandangan bahwa hadis Sahlah itu telah dihapus hukumnya, jadi udah nggak ada lagi, udah tidak diperbolehkan lagi, udah dihapus. Masih berlaku. Diam. Berani ya menghapus sunnah Rasul ya. Berani ya menghapus sunnah Rasul ya. Diam. Yang menghapus itu siapa? Kami ini semua ada datanya. Diam. Jangan. Belum dihapus Pak. Belum. Biar dia ngomong dulu. Kita turun lagi ya. Turun. Biar dia ngomong sendiri. Turun. Bom turun. Ya itu namanya menyusui itu untuk anak yang 2 tahun ke bawah, masih kecil, menyusui menjadi mahram. Itu karena apa? Untuk darah daging, untuk pertumbuhan. Bukan yang udah tua-tua bangke ini mau disusuin. Nggak ada dalam Islam menyusuin orang-orang udah tua bangke kayak kalian yang mau buat anak kayak gitu. Ya kan yang kalian mau pinter-pinter aja, mau minta susu orang, enak aja sembarangan. Pokoknya ya seperti itu. Pokoknya ini hadis ini sudah nggak ada. Ketawa lagi lu. Ya pokoknya hadis ini sudah tidak berlaku lagi, sudah dihapus, titik. Makanya kalau baca hadis itu beres-beres. Tuhan ya firman jadi manusia jadi firman aja nggak selesai. Teman-teman, saya dulu. Kantor harus menyediakan ruangan untuk menyusui. Ya ntar Abu Subi biar satu-satu. Ya satu-satu dulu satu-satu. Biar dia nggak merasa ini satu-satu biar. Yuni, kamu ngoceh itu pakai ocehan kamu sendiri, dalilnya nggak pernah kamu bisa tunjukin. Satu. Kedua, hadis sebentar, jangan dipotong, turunin Yuninya. Gantian, tadi kita yang turun, sekarang Yuninya yang turunin. Sembarangan lo. Udah, Yuni diam dulu, Palidara bicara. Gimana gantian, kamu ngomong tadi. Jangan pakai pokoknya, jangan. Yuni, Tulisannya untuk menyusut tetangga mana ada?
Hadis yang itu mana? Itu kan yang ditulis itu si Salim. Hudaifah, Salma. Hadis itu sampai sekarang masih ada. Ya. Yuni kan masih mau bicara. Kita turun dulu biar Yuni bicara ya. Turun dia ngomong lagi biar sampai Yuni puas ya. Oke, sampai puas dulu. ngomong, silakan. Jadi jangan nggak potong-potong nanti. Ya, oke. Turun dulu. Turun. Loh, kok bom masih di atas? Bom turun. Ya pokoknya udah situ, udah hadis riwayat Muslim semua ada, enak aja kamu bilang nggak ada hadisnya. Ya orang dibilang itu, yang kamu bilang ada hadisnya itu sampai diberlaku sama sekarang itu datang dari mana? Kamu dapat dalil dari mana? Sembarangan kamu bilang juga nggak ada itunya. Pokoknya dari sini udah tulis deh, semua sebagian ulama berpendapat. Udah dibilangin itu bahwa istri-istri Nabi itu tidaklah seseorang boleh masuk rumah kami dengan sesuan seperti itu dan juga tidak boleh melihat kami. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah. Ini udah cukup berapa banyak nih? Nggak ada di situ ditulisnya, kamu perempuan muslimah suruh nyusuin tetangga, nggak ada hadisnya. Kamu aja yang pintar-pintar ngomong seperti itu. Sembarangan. Udah naikin, udah mau turun, mau keluar. Sudah ya? Oke. Kan itu masih ada itu. Jangan saya ketawa. Pak Bom, Jin ngamuk kita lihat sendiri. melawan ulamanya Pak Bom. Kita Iya lihat dengar Sebentar. sebentar. Saya mau ngomong dulu, kasih saya ngomong biar Yuni dengerin. Yuni, ya itu hadis masih ada sampai sekarang. Bahkan di Mesir itu dikeluarkan fatwa, orang yang bekerja satu kantor aja boleh menyusui temennya yang sudah dewasa. Jadi hadis itu, dengerin dulu dong. Dari tadi kamu ngomong nggak ada yang potong. Iya, tapi kamu tuh bilang seperti itu kok ada. itu Mesir kah? Di Mesir kah? Di Lebanon kah? Di Amerika kah? Kalau hadis itu Mbak Yuni nggak sportif. Kalau malu jangan gilain diri dong Yuni. Biar kita ngomong dulu. Kalau kamu lalu kan tadi bilang situ yang di Mesir itu karena seperti itu kan udah jadi. Kalau di Mesir, di Lebanon, di Afrika, di Jawa, kalau yang dibilang seperti ini sudah dihapus, itu dihapus. Kalau seenaknya dewe, yang hapus siapa? Saya curiga mungkin gara-gara udah habis isinya, makanya Bu Yuni Siapa terima dia ulama udah habis isinya. Pokoknya udah dihapus. Ya, Nih, udah. Ya, Alida diam dulu. Ya tunjukin. Bayuni. Bayuni. Abadi, Abu, Bayuni. Tadi kan Bayuni ngomong kita semua turun. Nah, sekarang penggugat bicara dulu ya. Habis itu Pak Bom. Bayuni kayaknya susunya udah habis ya, makanya nggak mau kasih Udah minum orang di habis, bawah. ngamuk, susunya habis sudah. Tadi udah kasih minum Aditya sama teman-teman di sana ya. Nggak ada di situ untuk menyusukan tetangga itu nggak ada. Jangan Ya kalian udah, pindah. kalau begitu kita baca dulu penggugat. Silakan penggugat. Udah Yuni diam. Udah. Kita baca dulu. Ya udah. Oke. Kita baca dulu. Penggugat baca. Ya, baik-baik dengar ya Yuni ya. Saya nggak mau dipotong. Kamu kan nggak mau dipotong. Ya. Ini diambil dari Bincang Syariah. Ya. Jadi bukan dari website kafir. Oke. Bincangsyariah.com. Kritik hadis perintah menyusui orang dewasa untuk jadi mahram. Oke? Kita baca baik-baik. Ya. Ini cerita tentang hadisnya. Suatu ketika Sahla bin Suhail mendatangi Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasul, saya merasakan aura kebencian yang timbul dari Abi Husaifah ketika Salim, mantan anak angkatnya, lalu lalang menemuiku." Lantas Nabi menjawab, "Susuilah dia." Kemudian Sahla pun bertanya, "Bagaimana mungkin aku akan menyusuinya, padahal dia adalah seorang laki-laki dewasa?" Nabi tersenyum sambil menjawab,
Aku juga tahu bahwa dia adalah laki-laki dewasa. Dalam arti kata, lakukan saja apa yang aku katakan. Maka sahlah menyusuinya. Si Salim. Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas setidaknya harus ditinjau dari dua aspek. Aspek pertama, berkenaan dengan keotentikannya sebagai sebuah hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua, relevansinya sebagai sebuah hukum Islam disebut fikih. Ya, ditinjau dari aspek sanadnya, hadis di atas merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh hampir sebagian besar ulama hadis. Tawakan seperti Imam Muslim, Abu Daud, diam di situ. Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Jangan kabur, lu jangan kabur. Ngapain gua kabur? Yang semuanya berasal dari Aisyah RA. Ya, itu kan udah dibilang itu hanya khusus untuk si Salim Gua saja. lagi ngomong, lu diam. Budek-budek sih. Jelek, diam lu jelek. Aku udah budek-budek sih, udah dibilang untuk Salim saja, hanya untuk itu jelek kan gua lagi baca rumah ini. tangga si Salim, Hudaifah sama jelek. Salah. Udah, Jelek, gak ada lagi ya hadis-hadis lain menyatakan, Yuni kamu muslimah, kamu nyusuin tetangga, gitu gak ada. Pak Bom, tuh Yuni turunin Pak Bom. Yuni turunin dulu. Berisik nih satu nih. Yuni mau diskusi nggak Yuni? Kalau nggak mau, ya udah Yuni Iya turun kan aja dah. kamu tadi begitu, kenapa diulang-ulang lagi? Kan tadi bilang itu Ini gua lagi Kan baca. dibaca Yuni. Lagi dibaca Yuni. Baca. Kan itu Diam dulu. Dibaca Yuni. Tadi kamu gila-gilain kita diam. Gantian. Begitu lagi baca ini, lu diam aja situ. Ngantuk ya. Yuni, Iya. kalau Imam. ajarannya kebenaran, kita diam aja. Kan tadi ribut. Ya. Ayo lanjut. Oke, lanjut ya. Imam Al-Daraquti dalam kitabnya ya juga menegaskan kemustahilan sanad hadis tersebut. Ya, demikian juga Syekh Nasiruddin Al-Albani yang dianggap sebagai ulama hadis masa kini yang cenderung Wahabi. Ya. Berkesimpulan bahwa hadis itu adalah sahih. Ya. Bagaimana dengan matanya atau fikih hadis tersebut? Dilihat dari redaksinya, hadis tersebut mengundang spekulasi, menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Salim, sebagaimana diungkap dalam teks hadis tersebut, merupakan seorang laki-laki yang berjenggot, dewasa. Jadi secara logika, dia tidak akan mungkin dan tidak pantas lagi disusui oleh seorang perempuan dewasa yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Layaknya seorang ibu dengan anaknya. Anehnya, Nabi Muhammad yang pada saat itu dianggap sebagai pemegang otoritas tertinggi, malahan memerintahkan Sahlah untuk menyusui Salim, mantan anak angkat suaminya. Logika inilah yang melatar belakangi sikap Ibnu Abdar Al-Bar dan Al-Darimi dalam sunannya, tidak berkomentar apa-apa terhadap hadis tersebut. Lain lagi dengan sikap sebagian pemikir kontemporer, seperti Dr. Izzat Atiyah, yang pernah menjabat sebagai ketua jurusan hadis Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Dia memfatwakan bolehnya seorang pegawai perempuan yang bekerja berduaan dengan seorang laki-laki dalam satu ruangan tertutup dan pintunya tidak bisa dibuka kecuali melalui salah satu dari keduanya untuk menyusui teman laki-lakinya itu. Bukan cuma anak angkat ya, teman laki-laki ya. Giliran gua ya yang pertama ya. Nah, Ya itu bawahnya ini- lagi apa? Kan nggak bisa Hal itu ini bertujuan, diam dulu jelek. Sebentar Pak Sembuhat. Hal ini Sembuhat. bertujuan. Udah, itu kan udah. Sekarang kita buka dari Dokter Izzatnya. Pak Bom, share screen. Pak Bom, tolong share screen. Tolong share screen. Biar Yuni baca. Yuni, baca nih Yuni. Nih. Yang mana lagi? Enggak, nih baca. Ini Dokter Izzat. Saya bacain ya. Ini dari Islam sendiri, Puskafi ya. Pusat Kajian Fikih. Ya, kita baca. Beberapa saat yang lalu, Dr. Izzat Atiyah yang menjabat sebagai ketua jurusan hadis
Fakultas Usluhuddin, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, berfatwa membolehkan seorang pegawai perempuan yang bekerja berduaan dengan seorang laki-laki dalam suatu ruangan yang tertutup dan pintunya tidak bisa dibuka kecuali melalui satu dari keduanya untuk menyusui teman laki-laki tersebut dengan tujuan agar nantinya dibolehkan kolwat berduaan dan perempuan tersebut boleh membuka jilbab dan menampakkan rambutnya di depan laki-laki yang disusuinya tersebut. Dan ketika sudah menyusui temannya tersebut, diharapkan mereka berdua segera meminta surat resmi dari pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Fatwa tersebut mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat Islam di Mesir. Maka pihak universitas memecat yang bersangkutan dari jabatannya. Bagaimana sebenarnya konsep menyusui dalam Islam dan apa hukum seorang perempuan menyusui laki-laki dewasa yang bukan muhrimnya dan konsekuensi apa yang diakibatkan dari susuan tersebut. Insya Allah dibahas dalam makalah ini. Ya, para ulama sepakat bahwa anak kecil yang berumur 2 tahun ke bawah jika menyusu kepada seorang perempuan maka susuan tersebut menjadikan sebagai anak susuan dari perempuan tersebut. Kabur. Jin begitu kalau udah malu. Kemaluannya sudah terbuka.